Selamat siang semua. Siang, Bu. Siang, Siang, Bu. siang, Bu. Selamat siang, Bu. Baik, sebelum memulai perkuliahan kita dan menunggu yang lainnya bergabung, masih ada 14 orang yang belum bergabung. Saya mohon bantuannya untuk mimpin doa. Ikomang bisa mimpin doa enggak, Ikomang? Bisa, Bu. Ya, silahkan. Wajahmu kok enggak terlihat, itu gimana? Untuk teman-teman, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Sang Widi, berilah kami kelancaran dalam pelajaran ini. Berilah kami perlindungan dari corona yang saat ini sedang terjadi. Om Santi, 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 Om. Ya, terima kasih, Ikomang. Ya, Bu. Selamat siang sekali lagi ya. Sehat semua? Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Alhamdulillah. Siang, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Ini kok ada yang tidak melihatkan wajahnya, apakah sulit sinyal atau gimana? Ya, baik. Ada yang terputus-putus juga sih, masih ya. Tidak apa-apa. Yang penting saya dikasih tahu nih di chat nih, ya. Izin mau lihat, tidak lihatkan wajahnya. Oke. Masih ada sekitar kurang lebih 7 ya yang belum masuk. Saya tunggu ini teman-teman yang lainnya. Untuk hari ini kita lanjut saja ya pembahasannya, karena kalau saya hitung-hitung itu cukup ya menyelesaikan bab yang di buku panduan itu. Tapi sebelum saya lanjut, untuk yang pembahasan kemarin itu ada pertanyaan tidak? Setelah kalian baca, kemudian bingung mungkin buat timeline infografisnya seperti apa, karena mungkin konfliknya yang begitu dinamis begitu ya. Apakah ada yang mau berpendapat? Silahkan seputar materi yang kemarin, yaitu Palestina dan Israel. Kalau Anda melihat itu konflik Palestina dan Israel, apakah saat ini sudah surut? Bagaimana? Siapa yang mau menanggapi? Saya tulis nanti. Ayo, silahkan. Apakah ingat materi kemarin yang kalian bahas sendiri itu? LMS-nya kan sudah ada ya. Apakah lupa konflik materi itu? Kalau kita lihat di buku panduan tuh ya, sebenarnya kenapa kok Palestina ingin merebut tanah Israel dan Israel ingin merebut tanah Palestina? Ada yang tahu enggak? Silakan. Kalau nggak salah sama-sama ada situs bersejarah agama di situ, Bu. Iya, di tanah mana tepatnya? Ibu kotanya Palestina itu apa sih? Al-Quds. Apa? Tadi benar, siapa yang bicara ya? Al-Quds, Bu.
Al-Quds, iya. Kalau Israel? Masih sampai sekarang bahkan bangsa Palestina pun tidak mengakui ya Israel itu ya. Tadi yang pertanyaan pertama itu belum dijawab. Mengapa kok menjadi rebutan? Ya memang karena ada tempat suci bersejarahnya. Nama kotanya apa? Ayo. Nama tempat kotanya yang bersejarah itu apa? Yerusalem bukan, Bu? Iya, Yerusalem ya. Masa nggak tahu Yerusalem? Nah, Yerusalem ini akhir-akhir ini itu diakui oleh apa namanya ya internasional khususnya Amerika itu ya yang mendukung Yerusalem itu menjadi ibu kotanya siapa? Palestina atau Israel? Israel, Bu. Nah, Israel. Kira-kira setuju nggak umat dunia? Masyarakat dunia setuju nggak? Khususnya PBB. Loh kan dah lama loh beritanya. Setuju apa tidak? Ada jambulnya ya. Setuju apa tidak? Loh masih tetap. Gimana Rizal? Setuju Nah, apa? Bu, kalau untuk ditanyakan setuju atau tidak, sebenarnya kan upaya penyelesaian itu sudah dilaksanakan. Israel itu 54% dan Palestina 46% pembagian wilayahnya. Jadi kalau sekarang ditanya setuju atau tidak itu milik Israel, kemungkinannya ya berdasarkan pandangan saya ini Bu, kemungkinannya sepenuhnya tidak setuju karena sudah diupayakan pembagian. Namun keduanya itu tidak bersedia menerima pembagian tersebut, akhirnya saling memperebutkan wilayah tersebut. Begitu Bu menurut saya. Iya, sebenarnya yang sudah dibagi itu siapa yang membaginya? PBB apa Israel apa Palestina? Kalau di buku panduan saya baca PBB, Bu. Ya, PBB itu Palestina melihat bagaimana? Berpihak pada Palestina atau Israel atau netral? Nah, kalau untuk pembagian, saya jelasnya kurang tahu ini netral atau enggak, tapi untuk persentasenya sendiri menunjukkan itu angkanya lebih besar kepada Israel untuk pembagian wilayahnya. Ini bisa saja netral atau lebih memihak Israel, Bu. Tapi saya kurang tahu jelasnya. Mungkin teman ada yang lebih tahu. Kemarin ada yang baca nggak itu PPT-nya sedikit? Ada nggak baca? Ada peta kan? Kalian lihat peta kan? Nah ini petanya. Ayo tadi ibu kotanya Palestina Al-Quds. Kalau di Israel ibu kotanya? Itu Awal loh. mulanya Tel Aviv, terus yang Tel Aviv, berita Bu. kemarin itu ada pindah ke Al-Quds tapi ditolak. Ditolak. Itu terakhir tahun Kalau nggak salah 2018. 2018 ya. Oke. Kenapa ditolak Muhammad? Tio, maaf. Ya, karena ini Palestina kan ibu kotanya Al-Quds. Masa satu ibu kota dua negara gitu, Bu. Tapi bisa juga sih kayak Roma kan. Terus rakyat Palestina tuh nggak mau ada Zionis yang asal sembarang aja, Bu, yang melarang warga muslimnya tuh. Dari saya tahu tuh baca di artikel mana ya, lupa dulu tuh pernah. Iya. Jadi kalau kita lihat ya benar itu tadi. Ini kan memang masih isu hangat ya. Ini selalu hangat ya, bukan masih tapi selalu. Kalau kita lihat ini wilayahnya Palestina ya. Wilayahnya Palestina di 1920 Yahudi ya. Kalau Yahudi itu kan berarti Israel ya. Tahun 1920 1948 ini yang bertanda orange ini masih sedikit ya, berarti Israel masih sedikit nih menguasai Palestina. Kalau dari sejarah yang kontemporer, kita bukan mengatakan dari
jejak apa namanya ya religiusnya begitu ya, masyarakat Yahudi begitu ya. Tapi kalau dilihat dari apa ya pengakuan secara hukum dari tahun 1920 sampai 48 itu memang wilayahnya masih sedikit. Tapi lama-kelamaan kok semakin besar ya. Tahun 1947 itu semakin menguasai wilayah yang ada di Palestina. Dan bahkan kalau kalian lihat, ini ada beberapa memorandum yang menyatakan bahwa oh ini sudah diberikan haknya. Kan kemarin ada ya, diberikan haknya berapa persen, tapi kok yang diambil lebih dari itu, maka itu kemudian menyulut perang ya. Perang tidak hanya di Palestina, tapi juga di Jazirah Arab yang satu ideologi dengan Palestina. Mana saja kalau kita lihat dari perang 6 hari itu, negara yang ikut. Masih ingat enggak? Mesir, Bu, kalau nggak salah, Bu. Mesir. Satu lagi, masih ada yang lain lagi? Suriah, Bu. Hah? Suriah. Suriah. Lagi, saya cari. Irak, Bu. Arab Saudi, Bu. Arab Saudi pasti. Irak, Bu. Nah, ini Aljazair, Bu. iya ini ya, betul. Nah ini ya, ini apa ya? Istilahnya puncak dari perang-perang sebelumnya. Ya, perang sebelumnya tuh banyak ya. Oh ini Arab Israel, mandat ini, kemudian Kongres Zionis nggak terima lagi. Nah ini puncaknya itu yang perang 6 hari ini ya. Perang 6 hari ini ya. Saya pikir saya nggak jelaskan keseluruhan karena memang kemarin sudah kalian kerjakan gitu ya. Cuma saya ambil poin pentingnya saja. Mengapa kok Mesir, Yordania, Suriah, Irak, Kuwait, Arab Saudi, Aljazair ini memutuskan ikut membantu Palestina? Karena yaitu berdampak besar ya. Sekali lagi tadi dikatakan bahwa PBB itu saya bertanya netral apa tidak gitu ya. Nah, ternyata PBB itu ya sekali lagi dikuasai oleh Barat ya, apalagi Amerika, Inggris itu ya. Maka mereka ini yang seringkali menguasai wilayah-wilayah strategis. Nah, misalnya kalau di Mesir, terusan Suez itu gitu ya, dan juga Selatiran gitu ya. Ini kemudian apalagi kalau di Arab Saudi sih alasannya besar ya, melindungi jazirahnya Timur Tengah itu kalau kita katakan, atau daerah bulan sabit itu dari ideologi-ideologi asing termasuk yang Yahudi ini ya. Kita katakan kalau Israel ini kan Zionis atau Yahudi, maka Arab Saudi tentunya tidak ambil diam, bahkan ketika Irak itu ya, perang melawan Iran, nanti kita lihat itu untuk materi hari ini Iran itu. Arab Saudi ini malah membantu si Irak ini ya. Untuk apa? Supaya Irak memenangkan wilayahnya yang dikuasai misalnya oleh Iran. Itu yang pertama, dan yang kedua, Iran sangat berbeda ideologinya dengan Arab Saudi dan Irak juga karena Iran itu Syiah. Nah, seperti itu ya. Tentunya kalau Palestina diserang gitu, mereka juga bergerak seperti itu ya. Jadi ini kekuatan yang besar. Ada istilahnya apa itu saya lupa ya. Kalau istilah di Indonesia, di sejarah Indonesia, kalau kalian besok jadi guru sejarah, namanya itu ideologi pan-islamisme. Apa itu pan-islamisme? Ya, apa? Kan di Indonesia tuh, di Pancasila itu ada banyak ideologi yang masuk. Ada pan-islamisme, liberalisme, demokrasi, sosialisme, nasionalisme. Nah, jadi dari situlah kita tahu bahwa kekuatan ideologi teramat besar itu datangnya dari ini ya, kekuatan ideologi dari Arab Saudi seperti itu. Untuk apa? Melindungi wilayahnya dari apa? Kekuasaan Barat. Nah, seperti itu ya. Kalau kita lihat berarti Arab Saudi itu sangat kuat ya. Arab Saudi sangat kuat karena bisa apa? Menolak apa? Pengaruh Barat. Kalau kemarin kalian ingat ya, Arab Saudi itu tidak mau diikut campurkan dalam urusan pemerintahan
ya dalam urusan pemerintahan, tapi mereka ingin netral di urusan perekonomian gitu ya. Apa buktinya? Misalnya ada hubungan antara Amerika dan Arab Saudi, namanya perusahaan Aramco ya, Arabia Company Oil gitu ya, Arabia American Company Oil seperti itu. Nah, apakah Amerika juga menguasai Arab Saudi soal pemerintahan? Tidak, karena mereka melihat bahwa yakin kalau itu salah satu taktiknya Barat untuk menguasai wilayah-wilayah yang ada di Jazirah Arab ini. Maka apa yang dilakukan Arab Saudi ya kalau mau kerjasama dengan negaranya ya hanya di bidang ekonomi saja, tidak perlu ke pemerintahan. Nah, urusan Palestina ini kan sudah menyangkut semuanya, ya. Urusan pemerintahan juga, batas wilayah juga, kemudian jejak sejarah juga. Maka Arab Saudi sebagai pemimpin Liga Arab gitu ya. Kan kemarin kalian belajar tentang Liga Arab itu yaitu tadi satu kesatuan Jazirah Arab yang tergabung dalam ideologi yang satu yaitu Sunni. Nah, itu namanya Liga Arab ya. Maka mereka ini yang kemudian menyelamatkan ya, itu yang istilah mereka menyelamatkan bangsa-bangsanya dari apa? Dari pengaruh-pengaruh asing gitu ya. Menganggap bahwa Israel itu merupakan negara baru yang dibawa oleh pengaruh asing. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kita bisa lihat kehidupan antara Palestina dan Israel itu sangat berbanding terbalik ya dengan yang ada di Yerusalem. Bisa nggak kalian menggambarkannya? Silahkan. Berbanding terbaliknya tuh di mana? Ini ada Gabriela, Maya, Yoga. Mana nih wajahnya ya? Willy, Serena, Farah, Presti, Yonike, Wira, Dela, Nataya. Tak foto ya nanti ya. Ayo, silahkan. Kok berbanding terbalik? Kenapa bisa? Kok nggak bisa jadi prototipe untuk Palestina dan Israel? Prototipe itu tahu nggak? Contoh ya. Jadi contoh. Jadi contoh itu maksudnya untuk menyelesaikan masalah kan harus ada yang dijadikan contoh. Tuh, jadikan contoh tuh wilayah seperti apa, kemudian itu yang kemudian dijadikan solusi. Apa ayo silahkan. Kenapa kok Yerusalem itu dijaga benar-benar ini loh, dijaga betul-betul oleh siapa? Bahkan bangsa Palestina dan Israel sendiri, meskipun kita lihat wilayahnya Yerusalem itu berada di Palestina atau Israel? Kalau di peta, ayo tadi mau masak saya bolak-balik petanya. Ayo, wilayah Palestina, wilayah Yerusalem itu ada di Palestina atau Israel kalau dilihat dari segi wilayah yang sekarang gitu ya, penguasaan wilayah yang sekarang. Palestina, Bu. Yakin? Di Israel, Bu. Gimana sih? Ya. Lamban. Palestina. Mana Yerusalem? Ayo. Yerusalem ini di mana? Di perbatasan, Bu. Ya enggak? Itu? Bu. Tengah-tengah, Bu. Israel. Israel, Di Israel, Bu. Di bumi, Bu, udahlah. Ya udahlah. Ini kalau di kita lihat Israel. memang ini ya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah itu antara Palestina dan Israel. Tahu nggak sejarahnya Yerusalem itu dijadikan tempat suci itu kenapa? Kalau dari yang Muslim sendiri gimana? Silahkan cerita. Kemarin mungkin saya belum sempat cerita pada Asia Barat kuno. Silahkan. Ustadz Imung. Yuk. Ayo. Ayo Ustazah Riana. Ayo. Nanti 1 jam nggak cukup loh bahas yang kemarin. Ri, ayo Ri. Loh. Ayo Abdullah.
Tio, siapa lagi nih? Pius Katolik, Ibu. Yang itu loh, yang cewek siapa nih? Oh, anu Riana, Riana. Bu, Riana. Riana suaranya deh, Riana. Weh malu, weh malu. Aduh, keselak aku sampai, aduh kualat. Mohon maaf, Bu. Saya kurang jelas, Bu, pertanyaannya tadi. Nah, ini kan ada ini, Yerusalem itu. Kalau dari umat Islam, mengapa kok dijadikan tempat suci? Ayo. Nggak tahu toh. Muhammad tuh ngapain kok sampai ke sana itu ngapain? Ada malam apa? Ada Masjid Al-Aqsa, Bu. Iya, itu ngapain Muhammad jauh-jauh ke sana itu? Isra Mi'raj bukan, Bu? Yes. Lain jo, namanya apa? Mendapatkan apa? Wahyu. Perintah sholat. Mujizat. Ya mendapatkan itu, mendapatkan wahyu namanya malam Lailatul Qadar. Tuh. Saya diam. Tuh, masa umatnya Nabi Muhammad enggak bisa menjawab nih, malu dong. Astagfirullah. Astagfirullah. Imung siraman. Oh ya sudah. Nanti diberkati ya, bruder ya. Diberkati, bruder. Oke. Jadi ada malam Lailatul Qadar itu namanya. Apa itu? Isra Mi'raj ya? Kalau kalian ya? Ya, Bu. Isra Mi'raj. Itu kan mendapatkan wahyu ya katanya ya. Di masjid apa itu? Kalau namanya yang di Yerusalem masjid apa? Al-Aqsa. Al-Aqsa. Itu kan dia tiba-tiba itu seperti bintang jatuh katanya kalau di kitab kalian enggak tahu tapi tepatnya seperti apa. Bintang jatuh tuh tiba-tiba berjalan dari enggak tahu Mekah apa Madinah ini langsung tiba-tiba berada di Yerusalem itu. Maka tempatnya itu dinamakan Masjid Al-Aqsa itu. Nah, di bawah Masjid Al-Aqsa itu ada apa, bruder? Nah, tak tanya nih nanti bruder disolatkan aja nanti biarin. Maaf, Bu. Kalau disolatkan meninggal itu, Bu. Astagfirullah. Astagfirullah, Ibu. Astagfirullahaladzim. Ya Kira Allah. sholat maksudnya tuh beda gitu loh, bukan seperti itu. Bruder, apa nama yang di bawah Masjid Al-Aqsa itu ada apa? Kalau apa ya, nggak salah Bu ya, itu diyakini di situ ada harta karun dari Nabi Sulaiman ya. Kok Sulaiman? Ada pondasi, Bruder. Ada pondasinya. Ya kan saya bilang kalau nggak salah. Itu kan pertanyaannya buat yang Katolik sekarang. Itu kan tadi sudah yang Muslim. Ini sekarang yang Katolik, di bawahnya ada apa? Makam, Bu, makam. Oh, malah Bekti tahu loh. Tanto rajin, Bu, gitu. Hah? Rajin sembahyang, Ayo, Tanto. sudah diberi kuncinya loh sama Tanto. Makamnya siapa? Nenek moyang kita. Makam Rasul Petrus. Aduh, Bu, Abraham bukan sih, Bu? Ya Allah Yesus. Ya Allah Yesus. Isa, Bu. Tahu ya ampun. Isa kali, Bu. Isa. Ya makam Nabi Isa no, gimana sih? Wait. Iya kan makamnya Tuhan Yesus tuh di situ. Gimana toh? Oh, besok ke sana saja ya. Iya, belum ke sana, Bu. Sama. Stulap tuh kamu nanti mengumpulkan berapa puluh tahun baru bisa ke sana. Tak amini deh, amin ya. Amin ya Allah. Ya itu ya. Jadi itu merupakan tempat bersejarah, makanya mereka nggak terima juga itu. Terus kalau yang Yahudi ada apa di sana? Bait Allah, Bu, kalau nggak salah. Dinding ratapan. Iya. Ada tembok. Ada tembok ratapan. Kalau dulu tuh Bait Allah itu terbelah dua itu di sana ya. Terbelah dua gara-gara apa?
ya yaitu umat Yahudi nggak percaya adanya Tuhan Yesus itu, ya. Sebagai juru selamat itu nggak percaya ya umat Yahudi itu. Maka bait Allah itu jadi terbelah dua dan sekarang menjadi tembok ratapannya umat Yahudi. Seperti itu. Di sini ada yang agama Yahudi enggak? Oh, Priska. Enggak. Oh, bukan ya, maaf ya. Jadi kalau dulu saya pernah mengatakan ya Yahudi itu sejarahnya dari mana, yaitu dari Yahweh, itu dari Nabi Musa ya. Dari Nabi Musa, dan mereka percaya kalau Musa itu membawa keselamatan ya. Di bukit Di Bukit Zion itu. Pernah dengar ya Bukit Zion ya? Maka mereka menamakan kepercayaannya sebagai Zionisme. Nah, seperti itu ya. Itu kan dah lama, harusnya kita tahu ya pembelajaran seperti itu. Maka kok sampai sekarang masih konflik ya Palestina sama Israel, karena ya itu tadi masih kekeh gitu ya. Oh, ini loh leluhur kami itu ada di sini loh, kata masyarakat Yahudi. Kami yang paling awal menempati ini. Nah, kalau dilihat dari sepanjang sejarah agama gitu ya, memang yang duluan kan Musa ya, baru Muhammad begitu ya. Nah, makanya kan Israel kemudian tidak terima begitu ya, tetap mengakui wilayahnya sebagai wilayah mereka. Tapi juga ada tempat terpenting bagi umat Muslim, yaitu tempat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu. Maka umat Palestina juga tidak bisa terima, apalagi tempatnya Musa itu, tempatnya tembok ratapan itu berada di wilayah kekuasaannya mana ini ya, Liga Arab itu, yang kita lihat mayoritasnya adalah Sunni atau ideologi Sunni. Maka yang sebenarnya harusnya tertekan itu kan harusnya Israel ya. Tapi ternyata Israel ini didukung atau diboyongi oleh kekuatan Barat yang seringkali memakan korban masyarakat Palestina ya, apalagi di mana itu? Gaza ya. Di Gaza itu terakhir saya lihat itu anak-anaknya sampai makan rumput itu ya, gara-gara apa? Ya enggak punya keluarga, kelaparan seperti itu. Kan kasihan ya kalau ada konflik seperti itu. Terus yang kasihan itu generasi yang masih kecil, yang baru-baru seperti ini. Nah, kita masih bersyukur ya hidup di Indonesia, meskipun kita lihat dengan segala konfliknya, itu tidak terlalu rumit ya. Kalau kita lihat kok pusing hidup di Indonesia, malah ada yang lebih menderita dibandingkan di Indonesia, yaitu Palestina, seperti itu. Itu yang mau kita ambil pelajarannya, supaya hidup berdamai itu memang penting. Makanya umat Palestina itu sangat senang ya, masyarakat Palestina itu sangat senang sama Indonesia. Buktinya apa coba? Ada rumah Langsung sakit merasa Indonesia, Bu. saudara, Cok. Karena masyarakatnya yang berbeda agama itu, beragam agama itu hidupnya berdampingan, Bu. Itu. Yang lainnya ya memang seperti itu, tapi bukan itu yang disenangi orang Palestina sama Indonesia. Apa misalnya? Ya Indonesia itu, tapi saya tetap tulis ya tadi yang menanggapi, ada Tio, Bruder, ada siapa tadi? Beriska, sama siapa? Tanto, apa lagi? Si Fauzan. Yang lainnya boleh loh ya. Ya mana ini kenapa kok disenangi? Karena Indonesia selalu membantu Palestina ketika membutuhkan tentara begitu ya, untuk pertahanan keamanan. Nah, gitu kan Indonesia sebagai kalau kita lihat dalam istilah buku itu Muslim State ya. Ya, Muslim State itu ya mendukung karena sesamanya gitu, saudaranya gitu ya, menganggap saudaranya. Maka ketika Indonesia merdeka, Indonesia merayakan kemerdekaan setiap tahunnya, masyarakat Palestina juga mengibarkan bendera merah putih. Nah, seperti itu. Nah, itu yang bisa kita lihat ya. Jadi ada memang sisi positif dan negatifnya. Sebenarnya bangsa Israel juga
tertekan, tapi selalu diboyongi oleh kekuatan Barat. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi semuanya serba tertekan di mana-mana ya. Seperti itu. Intinya Palestina dan Israel ingin dua-duanya mendapatkan pengakuan. Israel ingin mendapatkan pengakuan di Jazirah Arab, Palestina ingin mendapatkan pengakuan di mana? Di dunia gitu ya, bahwa kami ini merupakan suatu negara. Nah, Israel juga ingin mendapatkan pengakuan dari bangsa-bangsa di Arab. Nah, itu jadi dua-duanya itu sama-sama pengen itu sebenarnya kalau saya lihat ya. Nah, itu kalau saya ambil dari intisari kegiatan perkuliahan kita kemarin ya. Ada yang menanggapi sebelum saya ganti topik? Bu. Tapi waktu itu kan waktu pas masih ada isu-isu di media gitu ya tentang Israel sama Palestina. Terus saya tuh tanya sama bapak saya, memang konfliknya itu waktu pas saya SMA ya kalau nggak salah. Saya tanya sama bapak saya, konfliknya tuh karena apa sih mereka itu? Terus gitu, bapak saya tuh bilang gini, Bu, itu karena mereka itu saling memperebutkan wilayah. Karena Israel itu kan merasa kalau misalnya tanah itu tanahnya mereka gitu kan. Karena kan di agama di kitab suci kan dibilang kalau misalnya Israel itu kan diberi tanah sama Tuhan ya, tanah terjanji gitulah pokoknya sama Tuhan gitu. Terus sedangkan kalau Palestina itu sudah lebih dulu mendiami wilayah tersebut. Jadi kayak Israel tuh pendatang gitu loh, Bu. Tapi Israel meyakini kalau misalnya wilayah itu tuh miliknya dia, bukan miliknya Israel. Kayak gitu, Bu. Bener gak sih, Bu? Ya tadi saya sudah jelasin sebenarnya, Priska. Teman-teman sudah juga mengakuinya gitu ya. Cuma ya itu tadi masih tetap kekeh dengan keyakinannya masing-masing. Walaupun itu kita akui memang benar gitu ya. Tadi kamu katakan begini, Israel itu baru datang tapi kok tiba-tiba menguasai wilayah gitu. Ada suatu di mana Inggris kalau nggak salah ya, Inggris, tidak tahu lupa saya namanya siapa, dia juga agamanya Yahudi yang membawa umat itu ya, umat Yahudi berbondong-bondong pergi kemana? Palestina itu ya. Nah, semenjak saat itulah kemudian mereka melihat jejak-jejak sejarah religius itu umat Yahudi memang ada di sana seperti itu. Maka Palestina yang tidak terima seperti itu ya, Palestina yang kita lihatlah tadi di petanya kan ya, tahun 1920 kalau secara hukum kan Israel sangat sedikit ya orennya tadi itu. Nah, kemudian 1940-an kok semakin banyak, berarti kan kalau kita lihat memang dilihat dari luar itu Yahudi itu memang pendatang gitu ya. Tapi kalau dilihat dari jejak sejarah religiusnya itu memang sudah ada dari semenjak zaman Musa yang mengatakan itu sebagai tanah terjanji itu kan kita lihat dari Mesir ke Israel melewati membelah lautan dan sebagainya kan semua kan mengakui itu dan memang jejak sejarahnya ada di situ yang tadi saya mengatakan di Bukit Zion itu. Nah, mereka mendapatkan 10 perintah Allah misalnya di sana. Nah, seperti itu Priska. Intinya seperti itu. Jadi memang makasih, Bu. Bolak-baliknya zaman. Jadi intinya mereka itu butuh pengakuan dua-duanya. Palestina juga ingin pengakuan dan merasa bahwa tanahnya Palestina yang dulu aman kembali sekarang menjadi tegang, kembali sekarang direbut itu ya. Kalau secara hukum berarti direbut. Tapi Israel yang ingin mendapatkan pengakuan juga bahwa leluhurnya dulu ada di situ juga berjuang ya, ingin mendapatkan pengakuan itu. Tapi kita tahu sendiri kan ya, tekanannya banyak ya di mana-mana. Kalau mereka saja berkonflik misalnya dapat satu solusi, nggak mungkin itu akan terjadi satu kali perdamaian. Karena yang nggak terima itu bukannya mereka, tapi yang siapa dalam hal ini? Yaitu Jazirah Arab
dengan ideologinya dan apa? Barat dengan kekuatannya itu. Nah, jadi yang punya kepentingan sebenarnya siapa di sini? Kalian harus bisa menyimpulkan itu ya. Yang punya kepentingan siapa coba? Amerika, Amerika, ya. Mana lagi? Australia. Nah, itu bangsa-bangsa yang sekarang ingin menjadi bangsa adidaya yang menguasai dunia seperti itu. Kalau kita lihat memungkinkan loh ya kalau nggak ikut Palestina tidak ada campur tangan Arab Saudi, terus Israel nggak ada campur tangan Amerika. Sebenarnya mereka bisa berdamai dengan melihat apa? Yerusalem jadi prototipenya, contohnya. Wong orang banyak pergi ke sana kok setiap tahun. Yerusalem kaya itu cuma dari pariwisatanya, dengan wisata rohaninya kok malah aman, damai, tentram. Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Kan berarti ada kepentingan lain toh ya. Di situ kasihan korbannya yang nggak tahu apa-apa. Yang kasihan ya bangsa Israel dan Palestina itu di antara dua kekuatan besar ini. Sebenarnya yang bisa berdamai itu tadi melihat contoh wilayah Yerusalem ini yang kaya, aman, damai, tentram. Karena apa? Karena wisata rohaninya itu. Coba lihat, yang datang kan macam-macam ya, umat Muslim, umat Yahudi, umat apa lagi, Kristiani semua berbondong-bondong ke sana. Yang Katolik cari apa? Biji sesawi di sana yang dicari. Kayak apa sih biji sesawi itu? Kan apakah benar-benar kayak pohon atau benar-benar kayak daun sawi itu kan beda ya. Nah, itu yang penasarannya umat Katolik. Kalau yang Muslim kan yang dicari jejak Rasulullah itu. Ya kok bisa sampai ke sana tuh gimana sih mujizatnya? Nah, seperti itu. Sungai apa lagi yang di sana tuh? Pokoknya banyak ya. Moga-moga besok bisa ke sana ya. Nah, Amin. Amin. Sungai Yordan, Bu. Ya, silahkan bisa ke sana. Ini kita tidak hadir 4 orang ya. Coba cek ketua kelas siapa? Cek sound. 4 orang nih sepertinya karena di grup itu ada 4 kok di sini hanya 40 ya. Atau mungkin 3 orang karena saya tambah saya di situ. Ya, minta tolong ya. Al izin, Bu. Siapa? Alexandrin karena hujan. Dia izin di grup itu, Bu. Boya sama siapa duanya? Belum tahu nih, Sus. Francis Ikon, Bu, nggak ada, Bu. Ikon nggak ada. Satu lagi. Ikon, siapa lagi izin tadi? Yang izin siapa? Alexandrin. Yang satu? Francis Ikon nggak ada, Bu. Ikon nggak ada keterangan. Iya. Satunya siapa? Marcella Beatrix. Oke, nanti saya tanya ya. Baik, terima kasih. Sebelum saya lanjut lagi, ada tanya lagi? Kayaknya penasaran ini ya. Berarti gini ya Bu, ya masalah Palestina Israel itu mereka menjadi panas terus itu karena ada dekengannya gitu ya. Karena masing-masing dua negara itu punya. Nggak tahu dekengan itu apa gitu loh. Backup orang ya, luar. Nah itu tuh. Belakangnya. Ngomong bener. Baik. Ada apa ya negara yang berkepentingan lain. Kalau Palestina kan Arab, lalu Israel kan dari Amerika. Itu berarti kan sebenarnya masalahnya ada di negara dua adik kuasa itu. Sehingga pecahlah, mereka nggak selesai-selesai gitu, Kak, boleh dikatakan seperti itu. Iya, Sus. Benar itu. Karena memang kenapa saya berani mengatakan Arab ya, itu kan ada Liga Arab yang pertama. Terus ada Perang 6 Hari juga. Tapi nggak tahu kalau sekarang Arab itu gimana ya sikapnya terhadap dunia internasional juga nggak tahu ya kalau sekarang. Mungkin lebih terbuka atau bagaimana. Nah yang paling kelihatan memang masih memendam rasa kan sepertinya Amerika ya. Apalagi presidennya Donald Trump itu. Kayak gitu. Coba kalau presidennya bukan Donald Trump meski
nggak ada corona. Nyuplai senjata, Bu. Lah, Riana Bu musuhnya- jadi presiden, Riana. Musuhnya banyak loh itu, Trump itu. Cina juga, mungkin Cina memang sengaja mengeluarkan corona itu gara-gara nggak suka sama Trump juga, itu loh. Warga negaranya aja nggak suka, Bu. Lah iya, makanya satu orang mengorbankan banyak jiwa kan sayang ya sepertinya. Nah itu, terima kasih kalau suster sudah bisa menyimpulkan. Jadi intinya seperti itu. Apakah mungkin damai? Mungkin sekali kalau memang nggak ada kepentingan seperti itu ya. Kok bisa menyatakan mungkin ya itu wong prototipenya sudah ada kok seperti Yerusalem itu. Nah itu ya Yerusalem itu kan nggak pernah apa ya tersentuh ya. Kok Palestina tuh nggak pernah berani menyentuh Yerusalem. Israel juga nggak berani menyentuh Yerusalem, memborbardir dengan bom-bomnya itu yo. Coba bayangin, kenapa kok nggak berani? Karena mereka menghormati jejak-jejak religius itu. Harusnya mereka pahami kalau di situ ada tempat suci, mereka bisa berdamai di sana. Seperti itu. Nah ini kok malah seperti ini kan berarti kekuatan suci itu dilemahkan oleh apa? Ya kekuasaan duniawi seperti dua kekuatan besar itu. Seperti itu, Sus, dan yang lainnya. Bisa ya diterima ya? Ada yang nggak terima silahkan loh. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, Helen kok wajahmu nggak kelihatan nih, kenapa sih? Suaranya kecilan, Bu, makanya di zoom. Maksudnya? Bu, saya mau nanya. Oh ya, silahkan. Kan sudah ada ini usaha-usaha perdamaian gitu kan, Bu. Seperti ada Annapolis, terus KTT Paris itu. Kenapa kedua negara ini kok nggak ada takut-takutnya gitu, Bu? Kenapa usaha-usaha ini tuh kayak nggak ada efeknya gitu, Bu? Nggak bikin takut kedua negara gitu. Terima kasih. Gini ya, nah itu panjang lagi ceritanya. Kan kalau kita lihat teroris yang sekarang ini itu bukan lahir dari kasarannya bukan teroris, tapi ada gerakan namanya intifada. Tahu enggak? Kalian baca enggak gerakan itu kemarin di buku? Ada di buku, Bu. Kan gerakan intifada ini yang memang dari awal itu menolak punya ideologi sendiri. Padahal kan Muhammad ajarannya demokratis ya, wong mau menyebarkan demokrasi di suku Quraisy aja nggak diterima kok gitu. Berarti yang gerakan intifada, terorisme ini itu yang memulai ya, yang memulai memberontak ya, yang memulai memberontak terhadap apa? Ideologi-ideologi yang berbeda dari itu ya. Ideologi ajarannya seperti itu. Maka apa yang dilakukan mereka bahkan sampai mereka membom apa kemarin kalau kalian baca? Terowongan kan? Terowongan apa itu? Lupa saya ya. Apa? Imung, terowongan apa? Kamu tuh ngomong enggak aneh, enggak dengar suaranya. Pak, Bu. Oh, alah, tak kira mau. Ada terowongan yang dibom oleh gerakan intifada dan akhirnya gerakan-gerakan ini yang tidak terima akan resolusi perdamaian yang ditawarkan oleh Barat itu kemudian membesar menjadi suatu kekuatan yang berideologi transnasional kalau istilahnya untuk orang Indonesia ini ideologi yang berlainan gitu ya, membuat pemahamannya sendiri. Nah, seperti itu. Maka ini menyebar ke seluruh dunia karena memang ya yang pertama dendamnya di situ, ideologinya kok nggak dipenuhi begitu ya. Yang kedua kok kenapa kalau berdamai harus dengan campur tangan Barat gitu. Nah, seperti itu. Jadi kemudian ini yang perdamaian ini yang kemudian tidak berhasil karena mereka sudah trauma misalnya di Mesir kan merdeka 2 kali. Yang pertama merdekanya setengah-setengah seperti bangsa kita, setengah-setengah kan merdekanya, tapi udah diusahakan kenapa Belanda kembali datang. Nah, seperti itu. Mesir juga begitu, sudah merdeka kok masih disokongi juga. Nah, itu kan muncul lah di situ. Artinya masih hatinya nggak ikhlas gitu ya. Memberi kok
nggak ikhlas itu gimana. Maka muncullah gerakan-gerakan yang radikal seperti ini, ya. Gerakan radikal muncul karena nggak terima dari pemikiran Barat, suatu resolusi, KTT Paris dan sebagainya, karena mereka mempercayai bahwa perdamaian itu hanya diboncengi oleh kekuatan Barat, seperti itu. Siapa tadi nanya? Helen. Itu Helen, gimana Helen? Ya. Jadi saya rasa memang kesulitannya di situ, ya, kesulitannya di situ. Dan kita lihat juga malah harusnya PBB yang bisa jadi contoh, tapi kok orang itu nggak percaya ya, dunia itu nggak percaya PBB karena yang pemimpin itu malah Amerika. Amerika kan dipercaya sebagai negara demokratis dulu ya, tapi karena mungkin pemimpinnya tidak bisa dijadikan contoh, maka memang tidak sama sekali itu dipercaya bahkan sampai sekarang, seperti itu. Gitu ya Helen ya. Nanti parah lagi ketika perang Teluk nih. Perang Teluk ya. Bahkan perangnya sampai 3 kali ya. Itu. Ini sih melawan tokoh ya. Tokoh atau dalang ya. Kalau Palestina Israel kan masalahnya beda gitu ya. Nah, seperti itu. Itu Helen. Gimana? Ada tanggapan lagi, Helen? Apa sudah cukup? Sampun, Bu. Oke. Ada lagi? Bu mau tanya. Siapa ya? Riana. Mengenai Palestina yang tidak ada dalam map tuh gimana, Bu? Apa? Palestina dihapus di map peta dunia tuh. Yang buat map siapa dulu? Kamu mapnya lihat di mana? Di Google, Bu. Kemarin kan sempat ada isu Palestina dihapus itu kan. Loh, yang buat Google siapa? Palestina apa? Amerika. Ayo. Jadi udah jelas jawabannya itu, Riana. Kita lihat yang pembuatnya siapa dulu. Sama ketika kalian membaca buku sejarah nasional kok banyak, misalnya ya, buku sejarah kok Eropa sentris ya. Berarti yang membuat orang-orang Belanda. Oh, sejarahnya Indonesia sentris. Oh, berarti yang membuat itu orang Indonesia atau bahkan orang-orang non-Belanda, misalnya Inggris, seperti Raffles itu. Kan netral kan dia kan, Indonesia sentris misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat jejaknya dulu. Pembuatnya siapa? Pantas saja nggak ada di peta, wong pembuatnya bukan Palestina kok. Seperti itu, Riana. Ya. Kalau menyalahkan jangan menyalahkan saya ya. Salahkan yang buat peta ya. Kan Amerika. Itu ya. Google itu di Amerika ya, Google itu perusahaan Google. Iya ya. Nggak ada yang tahu kok. Mudah-mudahan kalian besok kerja di Google ya. Mungkin nggak. Nah, biar kalian nanti merevisi itu petanya yang benar seperti apa. Tuh ya Riana ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Tanya lagi Bu, masih seru nampaknya. Wow. Nggak jadi aja lah saya ke materi yang baru. Nah ini Ya, menarik gimana? sekali Bu. Sampai-sampai pengaruh dari Barat itu sangat kuat sekali ya Bu. Nah jadi yang akan saya tanyakan itu pentingnya Yerusalem bagi Amerika sendiri itu apa Bu singkatnya mungkin? Oke, pertanyaannya baik sih sebenarnya. Cuma saya harus merumuskan jawabannya dulu. Kan Amerika apa mayoritas umatnya? Kristen kan, Kristiani kan. Kristen. Yaitu mereka menyelamatkan sebenarnya wilayah Yerusalem supaya apa? Umatnya masih bisa terlindungi. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, ya. Sebetulnya harusnya pertanyaanmu itu juga dilanjutkan dengan mengapa kok Amerika terus-menerus membela Israel. Nah, seperti itu ya. Nah, itu pertanyaan lanjutan. Karena apa? Karena yaitu tadi ideologi yang ada di Jazirah Arab mayoritasnya apa? Tapi kok pengakuan terhadap Israel kok tidak ada? Maka yaitu mereka ingin membalaskan apa ini istilahnya ya?
kekuatan yang minoritas, dianggapnya Amerika itu kekuatan minoritas untuk melawan kekuatan mayoritas yang ada di Arab itu sendiri. Seperti itu ya. Itu untuk pelemahan saja sih saya rasa, Rizal, pelemahan bagi bangsa-bangsa Arab dalam hal ini. Gitu. Kita sekali lagi saya garis bawahi ya supaya nanti tidak misunderstanding. Kekuatan atau ideologi, saya lebih senang menyatakannya ideologi daripada ajaran ya. Ideologi itu sebenarnya harusnya dipercaya, diteladani manusia sebagai pedoman hidup ya. Tapi kalau ideologi itu sudah dianggap sebagai tameng, dipergunakan dengan tidak semestinya, maka itu bukan lagi ideologinya, tapi itu hanya tameng semata ya. Tameng semata itu istilahnya, oh kami itu punya kekuatan ini untuk untuk melindungi dunia, padahal tidak. Padahal intinya itu adalah hidup ya. Orang itu inginnya hidup seperti itu. Sama seperti Muhammad mengajarkan demokratis. Kan sebelumnya masa barbar kan Rizal kan teman-teman lainnya. Iya enggak? Barbar kan sebelum Islam. Iya, Bu. Nah, seperti itu. Muhammad kan ingin mengajarkan, bukan imung ya. Muhammad kan ingin mengajarkan sikap demokrasi, sikap yang toleran antar suku yang seringkali bersikap barbar itu, apalagi mau mengenalkan suku aslinya Quraisy untuk bersikap demokrasi, toleransi gitu ya. Maka kenapa kok dia diusir dari suku Quraisy? Karena ajaran Muhammad ini tidak sesuai dengan sukunya gitu. Makanya dia diterima kemana? Di Mekah apa Madinah? Dia tuh hijrah kemana? Mekah apa Madinah? Madinah. Nah, dia malah diterima di sana gitu ya. Diterima masyarakatnya di sana. Yaitu maka dia lebih senang kalau orang menerima ajarannya, menyerap ajarannya dengan baik ya, dengan baik, bukan dengan apa ya, menganggap ideologi itu sebagai apa, untuk kekuatan yang lebih ya, untuk penguasaan dunia seperti itu. Inginnya ajarannya ya sudah untuk hidup yang bahagia di dunia seperti itulah. Untuk apa ya istilahnya, hidup berdampingan dan sebagainya itu kan Muhammad juga mengajarkan itu. Cobalah kalian buka Al-Quran, walaupun saya belum pernah melihat Al-Quran, tapi saya yakin ajarannya itu yang sungguh-sungguh bisa dicerna manusia, bisa dijadikan pedoman, nah seperti itu ya. Maka kenapa kok manusia membuat ajaran-ajaran ini menjadi lain gitu ya, menjadi apa istilahnya, hanya tameng ya. Yaitu karena sifat manusia, Rizal dan teman-teman. Sifat manusia yang ingin menguasai kan nggak cukup. Misalnya udah dapat satu, minta lagi, gitu ya. Gimana? Sependapat enggak itu? Minta jantung, minta hati dikasih jantung, kebalik ya. Setuju, Bu, setuju. Sama ketika kalau kalian belajar sejarah gereja, siapa ini yang diajar Romo? Banyak Bu yang ikut Bu. Romo kan ngajarin toh, kalau dulu terjadi reformasi gereja itu karena sifat kekuasaan manusia yang tidak bisa terbendung gitu ya. Kok paus bisa ini ya, korupsi gitu ya. Kok serakah, Bu. Kan ada manusia yang seperti itu. Sama kan dengan teman-temannya Muhammad juga mungkin seperti itu. Maksudnya yang setelah pasca Muhammad itu, yang kemudian menjadikan manusia kok berideologi lain, harusnya seperti ini kok ke arah yang seperti itu. Kok saya jadi panjang ya Rizal ya? Kamu sebenarnya paham nggak sih jawaban saya ini? Seru Bu ini jawabannya Bu. Paham Bu, Ibu jawabannya Bu. Kayak Romo, suster maaf ya, harusnya saya jadi suster, maaf suster. Jadi sebenarnya saya tuh dari pengalaman saja sih kan, Ibu, Bapak saya kan guru agama, saya diajarin seperti itu, jadinya tahu, oh ternyata nabi-nabi itu seperti ini gitu loh, suster. Hanya bermodal pengalaman dan juga baca-baca buku itu. Kalau saya sih dalam kehidupan saya tuh seperti itu. Itu jawaban saya, Mas Rizal. Jadi kekuasaan itu yang tak bisa terbendung, khususnya Amerika sendiri yang kalau kita lihat sekarang ini harusnya membuat
damai kehidupan karena mereka harusnya bisa jadi prototipe negara demokrasi, harusnya ya udah dijadikan contoh gitu loh. Coba kita dengan presidennya waktu Obama aman-aman kan? Coba. Malah gara-gara presidennya Obama, SBY malah dijunjung tinggi toh. Zamannya SBY nggak ada apa-apa ya, padahal ada itu Cikeas itu. Nah itu kan malah pemerintahnya Jokowi dipandang sebelah mata gara-gara kasus yang seperti ini gitu ya. Gara-gara juga pendamping atau pemerintahannya seperti itu gitu ya. Nah kalian disinggung loh sama Bu Megawati, disinggung apa coba? Ayo, yang update. Disinggung apa? Bu Tanto. Tanto. Tanto jawab Tanto. Mas Tanto. Tanto. Sebagai milenial. Anak Twitter. Singgung apa? Aku loh. Kan kalau itu siapa ini kemarin yang ikut demo pas kapan itu? Tanto, Bu. Tanto, Bu, Tanto. Grup ya toh. Tanto. Saya demo di grup, Bu. Gara-gara kalian demo itu yang ikut loh ya. Nah, kan Megawati nggak terima itu. Nggak terimanya apa? Karena menyinggung perasaan anaknya. Siapa anaknya nih? Puan. Memanjakan, Bu. Puan Maharani. Loh, tuh Tanto udah menjawab memanjakan ya. Pak Jokowi jangan memanjakan generasi milenial sekarang itu ya. Milenial. Loh, itu yang milenium. Berarti kalian dianggap dimanjakan oleh pemimpin kita saat ini. Itu yang dikatakan oleh Bu Megawati gitu ya. Nggak tahu nih kalian terima apa enggak nih. Saya sih enggak ikut. Harus kerja. Itu ya. Wah, ngomongnya tadi ngelinduri goro-goro Tanto Ijan. Oke, gimana Rizal? Ada tanggapan lagi enggak? Sudah Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih. Maaf agak ngelindur dikit. Belok-belok dikit. Oke. Bu, tapi saya pernah dengar Bu, kalau semisal bangsa Arab seperti Palestina, Israel itu konfliknya selesai itu tanda akhir zaman gitu Bu. Tanggapannya gimana Bu? Berarti jangan selesai. Kalau saya lihat di kitab ya ada tulisannya itu Helen. Ya Bu. Nah, itu apakah benar atau gimana Bu? Ya kalau di kitab kalau mengakui ajaran Tuhan mungkin benar ya. Tapi ya nggak tahu kalau misalnya kita bisa merubah dunia, punya keyakinan, harapan gitu ya, harusnya bisa berakhir itu ya pertikaian itu. Kalau di agama kami yang mungkin Katolik atau Kristen itu kan kitab Wahyu itu mengatakan kalau tanah terjanji itu akan menjadi rebutan dan menjadi tanda akhir zaman kan seperti yang dikatakan Helen. Nah itu ternyata kok sepertinya memang kelihatan gitu ya, kelihatan sekali gitu. Nah, kenapa kok kelihatan? Karena yang berkepentingan ya dua kekuasaan besar ini ya, seperti antara selatan dan utara, ya timur dan barat seperti itu. Jadi tidak pernah bisa bersatu gitu loh. Nah, coba timur ke barat jadikan satu bisa enggak? Kan sulit ya. Nah itu tapi kalau kita punya keyakinan gitu ya, berdoa untuk perdamaian dunia dan sebagainya, kalau kalian yakin ya harusnya yakin gitu. Saya enggak tahu masa depan seperti apa, kan di tangan kalian juga. Gitu Helen, itu kalau dari saya. Saya enggak bisa menjawab, oh yakin, memang itu tanda akhir zaman, ya udah cepat-cepat cari tempat aman, enggak bisa ya. Tapi kalau saya baca ya memang begitu. Kalau mungkin ada sumber yang lain, gimana kalau yang Muslim ini? Kalau di kitabnya ada nggak tertulis seperti itu? Tanah terjanji akan menjadi rebutan gitu. Belum baca ya sampai ke situ ya? Ustadz Imung mungkin bisa Bu. Masya Allah, Coba Bu, berunder Bu. Kalau nggak salah aku sih ada tuh Zan yang pertikaian Israel Palestina tuh sampai akhir zaman tuh kayaknya pernah denger deh. Katanya kamu udah
hafal 30 juz ya dihafal. Oke, ya. Nah itu harusnya kitab kita itu paling tidak tipis-tipis, hampir sama lah isinya lah ya. Kalau yang menguasai kitab suci, saya sih nggak terlalu menguasai. Dulu saja rajin membaca kitab suci, bahkan masih mahasiswa jujur saja nggak sombong tiap hari baca kitab suci, sekarang nggak pernah gitu ya. Oh, Bruder nggak percaya nih. Wah, nanti dapat kualat loh Bruder. Kalau nggak percaya tuh ya. Oke, itu yang saya yakini gitu ya, Helen dan teman-teman. Apa ada lagi? Oke. Aduh, ternyata capek juga ini. Iran ini juga seru loh. Gimana ya caranya saya jelaskan, ini sudah 1 jam ya. Yang perang Teluk ya, Bu? Belum, masih Iran. Oh, kirain. Sabarmu perang terus. Seru, Cok. Wah, ini parah nih. Gimana? Mau dijelaskan enggak Iran? Jelaskan, Bu. Oke. Tapi ini udah paham ya, Palestina Israel udah puas ya. Halo? Aku sih yes. Tipis-tipis. Ya udah. Ya, singkat saja ya, biar nanti nggak kehilangan materi. Saya mungkin ini PPT-nya nggak ada di LMS ya. Ini Iran, ini benderanya Iran. Iran itu kasihan ya, sama seperti Palestina, Israel. Iran ini banyak konfliknya. Konfliknya 5 nih. Ras, ideologi, SDA, kepentingan kekuasaan, dan kepentingan Barat. Ya. Tahu nggak bangsa Arya itu dari mana? Pelajaran Asia Selatan? Jerman bukan? Sebelumnya? India. Kan ada bangsa Dravida dan Arya, itu agama apa? Hindu apa Buddha? Hindu. Hindu. Kok Pak Bakti dah keluar ya? Dibaca dulu bentar ya, itu Pak Bakti dah keluar ya. Sik. Nanti pulang ya. Bentar. Tes. Tanto Dewa Twitter. Iya, Pak. Tanto kayak mau. Tanto harusnya lu jelasin Tanto tadi. Satu kata aja, Cuk. Jadi Romo. Monica biasa aja dong mukanya, gue tampol muka lu Monica. Biasa aja dong. Udah biasa kali. Suster, selamat siang. Toh, mau tanya toh. Alasan Megawati mengatakan milenial dimanjakan itu gara-gara apa toh? Sakit hati, Cuk. Mampus, sakit hati. Bukuan habis, Cuk. Direkam loh ya, engkau di-upload. Oh iya. Astagfirullah. Untung suster mengingatkan. Fauzan, happy birthday. Happy birthday Fauzan. Makan-makan dong. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Zan, panjang. Barakallahu fi umrik ya. Iya. Pantesan ulang tahunnya pangkas potong rambut ya. rambut. Pantesan pangkas rambut ya. Ulang tahun. Biar ganteng. Ulang tahun itu nggak ada. Yang ada Alasan. tahun baru. Alasan aja. Ya pangkas rambut itu biar tampil beda toh. Aha. Di Monik senyum-senyum sendiri. Suster sempat asik, direkam mantap minum-minumnya, suster. Ini direkam loh. Kayaknya nggak ada rekamannya deh, coy. Ada. Itu lo recording. Pojok kanan atas. Ada itu loh. Pojok kanan atas. Iya, ada. Tempatku kiri loh, Jat. Iya, betul. Aku gimana lu? Tempatku apa ya di tengah?
Resti. Apa? Monik kayaknya pakai lipstick deh. Setiap kelas itu pakai lipstick mulu ya Monik ya. Kagak anjir. Itu filter kelas. Direkam, guys. Oh, maaf ya. Halo? Halo, Bu. Iya Bu, iya Bu, hadir. Nggak apa-apa Saya kira Bu. ditinggal pulang. Nggak apa-apa Bu. Pulang. Kalian udah di rumah, oh, enak. Saya masih di kampus. Gimana sih? Ini ya, ini ternyata yang ras Arya itu kemudian berbondong-bondong ini ya, bermigrasi ke Iran. Semenjak apa yang tadi yang dikatakan itu kok banyaknya di Jerman itu. Semenjak Hitler itu apa? Apa hukumannya? Coba, yang genosida itu ya apa? Ingat nggak? Genosida itu gimana peristiwanya? Genosida itu apa? Pemusnahan, pembasmian etnis. Ya nggak, Bu? Caranya gimana? Pertama diblokade, terus dibasmi. Pembunuhan secara massal. Caranya diapain kok di ini ya? Jadi ketika mereka itu pergi gitu ya, mencari tempat. Nah, tapi dihalangi oleh pasukannya ini ya. Pasukannya namanya apa? Nazi ya. Nazi itu. Terus satu gerbong itu. Nah, kalian nanti baca buku Genocide itu yang nulis ada orang Indonesia itu. Itu satu gerbong dikasih misalnya harusnya 25 orang, isinya 100 orang gitu ya. Ya kayak binatang itu. Kemudian di satu tempat itu mereka disuruh mandi. Nah, ternyata air siramannya itu apa? Itu ternyata racun ya. Racun yang dimana 5 menit kemudian mereka semua mati. Nah, seperti itu. Itu yang dilakukan Hitler untuk memusnahkan ras Arya ini. Seperti itu. Apa yang dilakukan mereka ini, ras-ras ini, masyarakatnya ini, ya mencari tempat baru seperti di Iran ini. Seperti itu ya. Kalau di Iran ini ada nih, istilahnya Zoroaster. Zoroaster itu monoteisme yang disembah itu namanya Ahura Mazda ya, itu ya. Kemudian ada revolusi yang menentang ya ini ideologi Islam Sunni kemudian ke Syiah. Maka kalau kita lihat ini ya. Nah, ini kalian udah baca ya? Belum ya? Jadi Muslim terpisah kemudian terpecah gitu ya. Ciri-cirinya kalau Sunni mengakui Nabi Muhammad, Syiah itu mengakui siapa? Temannya Nabi Muhammad, saya lupa namanya siapa. Dari 4 khalifah atau khilafah itu apa ya kemarin? Ali bin Abi Thalib bukan? Iya, sepertinya itu. Jadi yang penganut Syiah mempercayai dia, seperti itu ya. Nah, kemudian dia menjadi pemimpin dunia Syiah. Nah, kalau kita lihat, kalau Syiah itu memenuhi 5 rukun, tapi kalau kalian kan memenuhi 6 rukun Islam ya. Nah, kalau yang Sunni. Nah, juga tidak mengakui Khulafaur Rasyidin selain yang tadi ya, yang disebutkan itu. Tempat ziarahnya kalau Sunni di Mekah, tapi kalau di Syiah itu Karbala, seperti itu ya. Makam siapa ini? Karbala, makam Husain, cucu Muhammad. Ya, jadi mengakui cucu Muhammad, maaf bukan temannya, saya koreksi sekali lagi. Nah ini ya, ini kalau Iran bedanya dengan Arab ini. Maka ketika Iran dalam kesesakan, tadi ada musuhnya banyak itu, ras misalnya, kemudian dari Irak juga bermusuhan dengan Iran ya awalnya. Tapi anehnya tuh Iran itu pas perang Teluk 3 itu malah mendukung Irak ya.
Tapi di awal memang perangnya itu antara Iran dengan Irak gitu. Nah itu anehnya di situ. Cuma gara-gara ya itu tadi sekali lagi kepentingan Barat yang kemudian kelihatan menguasai. Seperti itu ya. Ini SDA-nya. Ini Iran masuk OPEC. Ya, apa itu OPEC kalau diajarkan Pak Adi namanya apa OPEC itu? Masih ingat nggak? Halo? Organisasi negara pengekspor minyak bukan, Bu? Benar nggak yang lain yang dikatakan Fauzan? Benar. 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 Kok ragu ya? Nah ini, jadi Iran itu kemudian terima kasih Fauzan menjadi salah satu pusatnya ya minyak ya. Nah, selain tadi Arab namanya apa tadi masih ingat? Kerjasama Arab sama Amerika namanya apa? Aramco. Hampir benar ya. Aramco namanya. Tapi kalau Iran dengan Inggris minyaknya, oh ini udah ada nih. AIOC ya, Anglo Iranian Oil Company. Nah, itu. Kemudian kok bisa terjadi krisis pemerintahan ya gara-gara Iran ingin menasionalisasikan perusahaan yang dibuat oleh Inggris ini ya, yang Anglo, yang AIOC ini. Nah, kemudian apa? Iran mendapatkan ancaman dari Inggris. Terus yang mendukung Iran selain Inggris siapa di sini? Oke, matur nuwun. Sesuk tak aturno. Nuwun, Mas. Siapa di sini? Ya Rusia, ya. Maka antara kepentingan Inggris dan Rusia saling bersaing ini akhirnya di Iran. Nah, antara dua kepentingan barat lagi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu yang kita bisa lihat mengapa kok banyak bangsa-bangsa di Timur Tengah mengalami guncangan berat dan terjadi radikalisme ya karena seperti ini kepentingan-kepentingan lain di satu negara ini ya. Nah ini kalau kita bisa lihat akhirnya tidak lagi bekerja sama dengan Inggris tapi malah dengan Rusia seperti itu. Nah ini relasinya, saya cepat saja supaya kalian tidak bosan. Ini ada tantangan relasinya ya. Jadi Uni Soviet ini kemudian memberontak di daerah-daerah yang dekat Iran. Ya. Nah, coba kalian lihat di peta, apakah Iran itu dekat Uni Soviet? Dekat nggak? Nggak lihat peta ya? Ya sudah. Jadi karena Iran secara geografis dekat dengan Uni Soviet, maka kerjasamanya dengan Uni Soviet seperti itu. Karena apa? Uni Soviet mendukung revolusi Iran. Revolusi Iran itu seperti apa? Ya kemerdekaan Iran dari pengaruh Inggris. Nah seperti itu ya. Lalu Rusia ya pastinya nggak mau rugi loh ya. Mereka juga ingin keuntungan dari Iran. Akhirnya membangun perusahaan monopolinya di Iran. Seperti itu, jadi kasihan Iran ini. Kemudian kita lihat perjuangan kemerdekaan Iran. Nah, ya ingin Inggris mengakui kemerdekaan Iran, sampai-sampai dituntut ke pengadilan internasional mana ini? Belanda, supaya diakui kemerdekaannya. Caranya gimana ya? Tadi menasionalisasikan. Nasionalisasi itu artinya perusahaan asing dijadikan nasional di negaranya itu. Nah, salah satu orang seperti Mustafa Kemal Pasha, kemudian siapa lagi para nasionalis itu, Kawakebi, ini ada kalau dari Iran namanya Ahmad Musaddiq, gitu ya. Nah, turun dia memperjuangkan kemerdekaan Iran itu. Nah, ini kita bisa lihat kekuatan Iran. Kalau Musaddiq tadi itu pejuang Iran ya, tapi ternyata Iran itu dipimpin oleh pemimpin namanya Ayatollah Khomeini itu ya. Dia seorang pemuka agama Syiah ya. Nah, ternyata ada yang pesaingnya. Tadi kan saya bilang tekanan Iran apa saja? Ada tekanan politik,
kepentingan gitu ya, kekuasaan ya, kekuasaan itu antara Ayatollah Khomeini sama Reza Pahlavi. Ada juga karena ras itu tadi yang Arya, ada juga karena apa? Karena kepentingan barat. Jadi ini rumit ya, lebih dinamis ya kalau kita lihat. Kalau Palestina Israel itu banyak lebih kepada perbatasan wilayah, tapi ternyata Iran juga lebih banyak ya konfliknya gitu. Nah, ini ya nanti kalian ini saya berikan. Nah, bagaimana Iran ya? Iran mengatasi persoalannya ya dengan ini ya menandatangani perjanjian di mana Amerika lagi-lagi ingin membantu Iran dalam kesesakannya. Kemudian bagaimana dengan Uni Soviet? Ya tetap ada kerjasama ya. Contohnya apa? Membangun pipa gas alam ladang minyak Iran supaya ekonominya tetap stabil. Tapi itu lagi mengakui IOC itu sebagai miliknya Iran, bukan Inggris. Seperti itu. Kalau dari geopolitik Arab sama Iran gimana? Kok saya tiba-tiba menghubungkan Arab ini? Karena sekali lagi hubungannya ini bukan sekedar hubungan wilayah, tapi hubungan ideologi. Karena kalau kita lihat Arab itu Sunni dan Iran itu Syiah. Maka ketika Iran meminta bantuan kepada Liga Arab atas permasalahan yang dialaminya, entah dengan Inggris, entah permasalahan internal Reza Pahlavi dengan Ayatollah Khomeini, Arab tidak mau membantu sama sekali. Maka yang mengambil posisi kekuasaan, posisi strategis ini Amerika dengan senang hati membantu Iran gitu ya. Untuk apa? Untuk mencari legitimasi kekuasaan di wilayah-wilayah Timur Tengah mana yang pro terhadap Amerika. Nah, seperti itu. Nah, ketika Iran minta bantuan Arab sama sekali tidak diberikan karena sekali lagi ini permasalahan ideologi. Bahkan ketika Irak melawan Iran, yang didukung itu siapa? Ya bukan Iran tapi Irak karena siapa pemimpin Irak yang diktator itu? Masih ingat nggak? Nah, dalam perang Teluk, siapa namanya? Lupa saya itu. Hah? Siapa namanya? Ataturk. Bukan, Irak. Kita memang belum sampai ke sana. Siapa namanya? Irak, Bu. Nama orang kok. Oh, itu negara tuh. Pemimpin Irak namanya siapa yang itu? Saddam Hussein. Nah, Saddam Hussein. Buka. Saddam Hussein. Nah, Saddam Hussein kan dia berkeyakinan Sunni, itu ya. Maka kalau Irak punya masalah, yang mendukung ini pastinya Arab dan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab. Iran semakin terpojok. Nah, di sini ya. Nah, ini masalah ideologi sekali lagi. Itu ya. Maka muncullah revolusi besar-besaran ya, revolusi Iran ini. Akhirnya Iran itu mengalami kemunduran, kegagalan ya untuk membangun bangsanya. Masyarakat yang ada rasnya ini ya pindah ke Irak nanti. Nanti ada ceritanya masyarakat Iran yang bermigrasi ke Irak itu kemudian diusir dari Irak gitu ya. Kemudian Iran juga tidak bisa bangun kembali. Irak juga ingin minyaknya Iran gitu ya, ingin menguasai minyaknya Iran dan bahkan batas wilayahnya diambil oleh Irak karena Irak merasa bahwa Iran itu tanah leluhurnya Irak seperti Mesopotamia. Jadi mengulangi masa kejayaan pada masa peradaban Mesopotamia. Leluhurnya Irak tuh ada di Iran. Pokoknya wilayah Iran itu harus bisa menjadi wilayahnya Irak. Nah, itu masih bersambung ya. Masih bersambung, besok aja nanti judulnya Perang Teluk 1 itu ya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih mau mencerna ya? Ada pertanyaan nggak? Ini perlu saya upload nggak yang ini ke LMS? Perlu, Bu. Oh, Riana aja yang saya kasih ya. Perlu. Oke, sebentar lagi saya upload ya.
silahkan kalian merefleksikan ya. Dua materi ini yang mana yang kalian pahami, silahkan direfleksikan. Singkat saja, bisa lewat kata-kata mutiara atau kalimat, bisa nanti langsung diketik di LMS-nya, itu sudah ada laman yang saya berikan. Itu nggak ada batasnya, tapi kalian harus mengerjakannya sebagai bukti kalian merefleksikan itu. Gitu ya. Kalau mau nggak lupa sih, saran saya langsung kerjakan aja gitu, barang cuma sedikit itu sebagai bukti itu. Gitu ya. Siap, Bu. Siap. Oke. Iya, Bu. Saya senang kalau ini udah. Harapannya ini ya, harapannya bisa dimengerti walaupun yang Iran ini sangat singkat penjelasannya. Nanti bisa dibaca lagi gitu. Begitu ya. Nah, untuk hari ini cukup ya. Iya, Bu. Yang nggak hadir 3. Bu. Yang nggak lihat mukanya, kalau nggak ada alasannya gimana nih? Reina ada, Bu. Reina ada. Tiko ada, Bu. Tak foto. Ada, Bu. Bintang juga ada. Siapa? Oke, yang penting saya udah foto. Ibu nggak bilang biar bergaya dulu, Bu. Nggak usah, ngapain bergaya. Kamu udah bergaya terus kok. Itu ya. Oke, terima kasih. Pada hari ini kita telah melaksanakan kegiatan kita. Semoga bisa diambil hikmahnya untuk kehidupan kita di masa mendatang dan diwariskan kepada anak didik kita nanti. Ya ampun, udah mau jadi guru ya. Masih lama, Bu. Masih lama, Bu. Harapannya ya, harapannya. Oke. Minta tolong doanya. Tin. Wah, Titin dah mandi nih, dah segar ini. Mana dia? Kok malah dimatikan? Salah pencet, Bu. Oh ya. Titin berdoa pakai bahasa Indonesia ya. Kamu tuh. Itu kesalahanmu, Iya, Ren. Jangan kamu nyalahkan orang lain ya. Ya, silahkan. Teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan pernyataan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Hingga pada saat ini, Tuhan Yesus, kami bisa mengakhiri kegiatan perkuliahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus kiranya yang telah diajarkan oleh dosen kami pada hari ini, Tuhan Yesus, dapat kami tanamkan dalam hati kami. Hanya inilah doa anak-Mu yang sesingkat dan tak sempurna ini, sempurnakanlah di atas kerajaan surga. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Cepat banget yang terakhir ya, apa sinyalnya ya. Ya, terima kasih semua. Sampai jumpa di pertemuan yang mendatang. Terima kasih, Bu. Semoga tetap sehat, panjang umur. Iya, terima kasih, Bu. Selamat sore.